Mas Eko, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita akan lihat dulu nih sedikit video singkat kaitannya sama artis dan juga caleg-calekan pemirsa berikut ini. Ini pemirsa, ada beberapa artis yang ikut mencalonkan diri menjadi caleg. Tadi kita lihat ada Harvey Maliholo, Desi Ratnasari, kemudian sudah ada Melly Goeslaw, kemudian juga ada Pasha Ungu ya, dulu yang kita kenal dengan vokalis sebuah band, kemudian juga ada yang menjadi sebuah kontroversi tadi, yaitu ada Mas Komeng dengan fotonya yang cukup nyeleneh tapi justru suaranya luar biasa. Kemudian juga ada Desi Ratnasari. Nah, ini fenomena-fenomena artis jadi caleg dan juga ada Ahmad Dhani ya, fenomena artis jadi caleg ini sekarang semakin booming Mas Eko. Kalau nggak salah ada sekitar 50 artis ya, pekerja seni yang kemudian mencoba untuk menjadi wakil rakyat. Ada yang mungkin sukses seperti Mas Eko sudah berpengalaman, ada juga yang saat ini masih menunggu hasil perhitungan suara. Ada juga yang suaranya cukup miris, misalkan cuma dapat 10 suara tapi udah jual ini, udah jual itu. Komentar Mas Eko gimana? Ya, ngelurusin dulu. Kalau sekarang 50 termasuk dikit dibandingin 2019. 2019 tuh kurang lebih ada 89 lebih banyak artis yang tapi akhirnya yang masuk hanya 13 orang gitu ya. Artinya ya udah masyarakat juga udah pinter, sudah tahu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa teman-teman di pekerja seni, aktivis, pengacara dan sebagainya, kalau memang dia punya empati terhadap masyarakat, pasti masyarakat juga akan memilihnya. Itu satu. Terus kedua, sekarang 50 caleg. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, sampai ada yang jual dan sebagainya. Kembali lagi sih buat saya, teman-teman artis pun juga jangan mau gitu ya, jangan mau tiba-tiba diajak sama partai, oke-oke aja, tetapi tidak jelas sebagai apa. Apakah sebagai vote getter? Kalau vote getter kan hanya pengumpul suara aja kan. Kalau pengumpul suara ya udah, berarti ada bargaining dong. Bargainingnya apa? Modalin dong saya gitu kan. Tapi kalau dia mau jadi sebagai caleg yang memang pengen ke dunia parlemen, ya berarti harus berjibaku gitu. Jadi harus tahu gitu loh. Jadi mereka jangan sampai udah daftar ya kan, daftar pemilih tetap gitu ya, DPT gitu. Kalau daftar pemilih sementara dia bisa cabut. Kalau udah DPT kan artinya nggak bisa gitu, walaupun dia nggak mau namanya tetap ada sebagainya gitu. Nah dari situlah saya lihat, saya juga mengajak teman-teman partai gitu loh. Kalau misalnya sekiranya memang ini tidak punya kemampuan finansial, ya harusnya disupport. Kalau tidak disupport ya jangan dibiarkan begitu aja gitu loh. Akhirnya teman-teman kan merasa wah melakukan yang di luar kemampuan dia, akhirnya jual-jual mobil lah, sampai ya gitu, itu saya sangat disayangkan gitu. Tapi tadi kan juga cukup menarik Mas Eko bilang ini artis mau dijadiin apa? Apakah memang dia mau dijadiin wakil rakyat di parlemen atau dia cuma sebagai pengumpul suara saja, sebagai vote getter saja? Kalau Mas Eko lihat sebenarnya artis ini besar banget ya memberikan perolehan suara ke partai. Iya, adalah kontribusinya, ada, pasti ada. Signifikan nggak sih Mas Eko? Kalau bicara signifikan atau tidak, buktinya pionir pertama kali Partai Amanat Nasional yang ngajak teman-teman artis ya untuk berjibaku di parlemen. Sekarang semua partai pasti ada artisnya. Mau partai mana coba kasih unjuk saya? Ada. Artinya kalau bicara ada nggak sih kontribusinya teman-teman entertain di partai politik? Ya pasti ada dong. Ya kan? Pasti ada. Walaupun misal berapa persen dan sebagainya. Kasih unjuk saya deh, coba partai mana yang nggak punya artisnya, pasti ada 1-2. Alhamdulillah PAN lebih banyak, karena memang sudah brandingnya sudah terlihat gitu loh, bahwa PAN satu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para pekerja seni dan yang lainnya untuk jadi anggota dewan dan tidak membeda-bedakan, ya kan. Yang kedua adalah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota dewan bukan sebagai pengumpul suara saja, tapi menjadi anggota dewan yang sesungguhnya. Jadi fair buat saya gitu. Yang ketiga, kita juga nggak mau kalau dia misalnya tidak punya kemampuan ya, kemampuan macam-macam lah, elektabilitas, kapabilitas segalanya, ya kita nggak paksakan juga untuk dia terjun dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Teman-teman sendiri akhirnya merasa dirugikan gitu loh. Yang tidak ada dia ada-ada. Tadi Mas Eko bicara soal kemampuan juga. Ketika masuk ke parlemen,
ini kan ada asumsi opini orang di luar ya, bukan kata saya Mas Eko. Cuma memang kadang-kadang tuh ada orang yang bilang gini, kalau dia cakep, dia terkenal, pasti diraguin nih kemampuan intelektualitasnya. Itu mengalami itu nggak sih Mas Eko? Mungkin cerita dari Mas Eko mungkin nggak lah, karena sudah berapa kali. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain ketika masuk ke dalam parlemen, gimana Mas Eko? Cakep maksudnya gitu, nggak ada isi kepalanya. Ada nggak ngerasa kayak gitu, khususnya artis? Jadi gini. Cerita kayak gitu pernah nggak didapetin dari sesama? Oh kalau cerita ya mungkin ada-ada aja ya. Tetapi selama saya 3 periode dan ketemu dengan teman-teman yang cantik-cantik itu antara wajah dengan isi kepalanya sama-sama hebat. Gitu loh. Contoh lah Desi Ratnasari, ya kan? Itu udah nggak bisa. S3 gimana? Kalau dia nggak ada isi kepalanya, S1 juga udah pusing pala dia gitu ya kan. Ya terusnya kemari-mari ada Rahel Mariam, ada Rieke Diah Pitaloka, ya kan kelihatan gitu semuanya. Dan ya akhirnya sekarang ada Mulan Jamila, ada Krisdayanti ya kan. Dan saya juga mengapresiasi juga teman-teman yang tadinya tidak jadi, yang periode pertama nyalonin sekarang jadi, misalnya kayak Ahmad Dhani, kayak Nafa Urbach gitu ya. Artinya apa sih? Kok dia dari yang udah nggak, kan orang kalau udah nggak kepilih hopeless dong. Ya. Kok dia masih mau lagi? Berarti artinya dia punya semangat tinggi. Ya tadi apa? Untuk mendengarkan masyarakat, untuk berbagi dengan masyarakat, dan akhirnya terpilih. Kelihatan kesungguh-sungguhannya teman-teman pekerja seni dengan ketidaksungguhan kelihatan. Jadi ini membantah ada stigma di luar sana bahwa artis hanya menjadi sebagai pajangan dan pengumpul suara ya Mas. Ini terbantahkan dengan statement Mas Eko. Benar. Jadi buat saya pekerja seni, satu, jangan dipilah-pilah. Dia punya hak yang sama gitu ya. Kedua, bisa diadu juga kemampuannya. Primus loh, lihat tuh. Wow, itu kalau lihat di sidang nggak beda jauh. Pak Fahri Hamzah ya sama lah 11-12 lah gitu ya, gitu loh. Terus ya kemarin juga Mas Anang ya kan juga sempat sana juga memperjuangkan undang-undang musik dan sebagainya, ada gitu loh. Oh si Desi Ratnasari bikin undang-undang lah tentang psikolog dan sebagainya. Backgroundnya memang sih. Bener itu dia sendiri ide dan dasarnya, ide sudut pandang dari dia, data dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau boleh cerita nih Mas Eko, bolehlah spill dikit di dalam gitu ketika nyampe di parlemen, mungkin ini sesuatu yang baru ya untuk Mas Eko juga ketika waktu pertama kali sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian juga teman-teman artis yang lain. Siapa sih yang memberikan dorongan itu? Apakah ketika sudah masuk ke partai ya sudah belajarlah learning by doing, atau mungkin memang ada pendidikan-pendidikan lagi yang diberikan oleh partai secara khusus? Ya, kalau di partai kami di PAN itu ada namanya LKAD. Lembaga khusus ya itu pemula ya. Ada LKAD, LKAM dan sebagainya, latihan kerja untuk menjadi anggota dewan dan sebagainya, rasa cinta terhadap partai dan sebagainya, visi misi partai dan sebagainya ada di sana gitu. Jadi rasa memiliki terhadap partai begitu tinggi, dan sekolah, kita punya sekolah amanat namanya. Jadi kita punya sekolah amanat yang mengajarkan kalau di sana pertama mungkin dibukanya adalah tadi kalau komisi 1 begini, komisi 2, komisi 3. Lalu diajarkan public speaking. Lalu ketiga diajarkan bagaimana bertemu dengan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita nggak cemplungin gitu loh. Makanya itulah yang orang tertarik dengan PAN seperti itu. Makanya juga ada katakanlah meme gitu ya. PAN, Partai Artis Nasional. Risih nggak sih Mas Eko? Terserah gitu ya. Ada lagi PAN, Partai Anak Nongkrong. Oke. Gimana deh? Kalau menurut Mas Eko gimana deh menanggapi soal itu? Ya nggak apa-apa juga partai anak. Apa tadi partai Artis Nasional. Partai Artis Nasional emang sesungguhnya emang ada artis di sana juga. Banyak artis ya di sana. Bukan banyak artis. Ada artis gitu ya. Karena juga di PAN itu kan macam-macam gitu ya. Ada aktivis, ada pengusaha, ada dosen gitu ya. Banyak lah variatif gitu lah. Hanya yang keluar adalah partai anak nongkrong. Ya PAN nongkrong banget gitu loh ya. Acara apa aja anak muda kemarin bikin acara Korea ya kan. Bener artis Korea kita datengin loh. Bener ya, ditonton sebanyak 330.000 penonton. Belum di viewernya dan itu. Artinya ya kita memberikan kesempatan untuk itu. Belum lagu kemarin yang PAN-PAN viral sekali ya kan. Nah itu juga kita ajak
mereka untuk bergaul, nongkrong dan sebagainya. Partai Anak Nahdiyin nggak apa-apa juga gitu ya. Emang ada teman-teman di sana kumpul selain Muhammadiyah, NU dan sebagainya, Persis, LDII dan sebagainya ada gitu loh. Jadi udah mau disingkat apa juga nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi sekali lagi juga menekankan bahwa ketika masuk ke parlemen, suara-suara yang dulunya punya background artis, pekerja seni, itu juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif. Seperti itu Mas Eko. Iya, jadi kita tuh kalau di PAN ya, kita ngomong di PAN ya, kalau di PAN tuh semua diakomodir gitu loh. Dan kedua juga diberikan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang memang backgroundnya politik. Contoh, Desi Ratnasari itu adalah dia ada di badan legislasi, ya, malah ketuanya dia, ketua badan legislasi. Terus dia jadi ketua DPW PAN Jawa Barat, satu-satunya loh ketua DPW seluruh Indonesia tuh memang Desi Ratnasari, gitu. Itu Desi, ya kan? Siapa lagi? Misalnya Pasya, walaupun belum jadi anggota dewan, menjadi ketua BM PAN se-Indonesia. Barisan Muda Partai Amanat Nasional. Saya pribadi jadi ketua DPW PAN DKI Jakarta. Gitu. Jadi memang selama dia mampu, selama dia bisa dikasih kedudukan dan sebagainya, jabatan yang memang harus amanah gitu. Tapi kalau yang kita tangkap dari Mas Eko tadi, memang ketika dari partai Mas Eko sendiri ngelihat memang ada sosoknya. Ini punya potensi terkenal, tapi dilihat juga diajak berbicara, diajak berdiskusi, apakah memang ada minat untuk menjadi wakil rakyat dan ada kemampuan itu atau tidak, begitu ya Mas Eko. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk untuk dapetin suara aja karena modal terkenal. Iya, jadi mereka tuh datang tuh nggak sekedar, udah ya kamu udah jadi, udah duduk aja di sini ya, kita dengan teman-teman yang lain. Enggak, mereka menjadi bagian masukan, kritik dan sebagainya, saran, gagasan dan sebagainya. Ya, jadi satu. Udah nggak ada terlihat bahwa ini senioritas apakah. Nah ini saya demennya lagi, senior-senior yang depan itu merangkul kita semuanya. Makanya ya punya kesempatan 5 tahun lagi teman-teman kalau mau gabung boleh. Ngomong ke artis ya, ada artis nggak yang nonton kira-kira gitu ya. Mungkin ada, nanti langsung nih kontak Mas Eko. Mas Eko, ada beberapa isu juga yang akhir ini bergulir mengenai isu yang sangat santer, misalkan saja soal wacana hak angket. Bagaimana Mas Eko kemudian melihat itu? Saya tahu Mas Eko sudah mau jawab, tapi lagi-lagi saya mau ngeprank Mas Eko. Kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa, sesaat lagi.